Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Baik, untuk saat ini kita akan masuk kembali materi PPKN untuk kelas 9. Ya, bab yang akan kita bahas kali ini adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang akan kita bahas di sini adalah penerapan Pancasilanya dari masa ke masa. Untuk buku yang akan kita gunakan, ya, karena ini pertemuan awal, maka Bu Fani perkenalkan untuk buku yang kalian pakai ini seperti ini, dan semoga kalian sudah terima ya bukunya untuk kelas 9. Baik, sebelum kita masuk kepada materi pembahasan tersebut, kita harus ketahui dulu apa tujuan dari pembelajaran yang hendak dicapai oleh kalian setelah kalian membahas materi ini. Tujuannya adalah memahami peristiwa yang terjadi pada bangsa Indonesia terhadap penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, di sini ada masa-masa yang pernah kita lewati ya, untuk bangsa Indonesia. Pada awal kemerdekaan dari mulai tahun 1945 sampai dengan 1959, lalu kemudian ada masa Orde Lama mulai dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Ada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1968 dan ada masa reformasi mulai dari tahun 1968 sampai dengan saat ini. Baik, kita akan masuk kepada awal masa kemerdekaan ya. Awal kemerdekaan itu adalah periode di mana bangsa kita itu mengalami peristiwa, ya, ada upaya-upaya dari sekelompok orang yang hendak menggantikan ideologi Pancasila dengan paham-paham tertentu atau aliran tertentu. Contohnya itu adalah Partai Komunis Indonesia. Pada awalnya itu terjadi peristiwa di Madiun tahun 1948, 18 September, dipimpin oleh Musso. Tujuan dari gerakan ini adalah ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berhaluan komunis. Ya. Lalu kemudian ada juga pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya negara Islam Indonesia atau yang disebut dengan NII pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuannya adalah mendirikan negara ini untuk menggantikan Pancasila dengan satu agama tertentu yang justru aliran ini sebetulnya konon bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, gerakan ini juga kenapa dibilang melakukan bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya? Karena mereka melaksanakan kegiatan itu berupa perusakan, pembakaran rumah-rumah penduduk, perampasan harta penduduk, dan lain-lainnya. Lalu kemudian karena gerakan tersebut meresahkan, maka Kartosuwiryo ini akhirnya berhasil ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Lalu kemudian ada peristiwa yang lain itu yang disebut dengan Republik Maluku Selatan. Mereka melakukan pemberontakan. Pemberontakan ini gerakannya kan separatis, dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Nah, gerakan RMS ini pulau-pulaunya itu ya antara lain pulau-pulau besar di antaranya adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Lalu kemudian akhirnya militer Indonesia berhasil mengalahkan RMS ini di Ambon pada November 1950. Tetapi konflik di Seram ini ya kemudian masih berlanjut sampai Desember 1963. Nah, jadi waktu RMS di Ambon ini berhasil dikalahkan, ternyata di Seram ini juga masih ada gerakannya dan berlanjut sampai tahun 63. Nah, kekalahan waktu di Ambon ini menyebabkan terjadinya pengungsian pemerintah RMS ke Seram, yang kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Lalu kemudian juga ada masa di mana pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta yang disebut dengan Persemesta dipimpin oleh Syarifudin Prawira Negara.
dan PJ Sumo tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini muncul sebagai bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada zamannya ya, yang dianggap tidak bisa memberikan nasihat ya, tidak bisa diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahnya, sehingga terjadi ketimpangan sosial pada masa itu dalam pembangunan daerah pun diabaikan. Oleh karena itu timbul inisiatif dan upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Lalu kemudian ada juga yang namanya Gerakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adjil. Ini merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Neil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Dia bersekongkol dengan Sultan Hasanuddin II, berusaha untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan negara NKRI yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta pada waktu itu. APRA juga melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta menewaskan beberapa tokoh bangsa, di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sekjen Ali Budiarjo. Namun kudeta yang dilancarkan oleh Westerling ini mengalami kegagalan sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal ini menyebabkan mempercepatnya pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali kepada bentuk NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Lalu kemudian ada masa Orde Lama. Kalau tadi adalah peristiwa yang terjadi pada masa Orde awal kemerdekaan. Nah, di sini masa ini ya yang kita akan bahas ini selanjutnya adalah masa Orde Lama. Mulai tahun 1959 sampai dengan 1966. Periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara, yang menjadi pusat pemimpin saat itu adalah Presiden Soekarno. Nah, diterapkannya demokrasi terpimpin ini oleh Presiden Soekarno, kemudian banyak timbul gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi dikarenakan sering bergantinya kabinet, sehingga program yang dirancangkan oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara tersebut kembali pada UUD 45, namun masih terdapat penyimpangan terhadap UUD 45. Berapa penyimpangannya itu? Antara lain ya, antaranya adalah Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 60 tanggal 5 Maret tahun 60 untuk membubarkan DPR hasil pemilu. Presiden juga membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri dari DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadinya pemberontakan PKI, jadi pada masa Orde Lama itu juga pernah terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September tahun 65 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan dari pemberontakan ini juga menjadikan negara yang berkiblat kepada negara Uni Soviet serta menggantikan paham Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini kemudian dapat digagalkan juga dan semua pelakunya dijatuhi hukuman pada saat itu. Ya. Nah, demikian untuk materi yang saya sampaikan saat ini, dan untuk selanjutnya untuk penugasan kalian bisa melihat di Google Classroom. Saya akan berikan materi penugasan di sana dan kalian akan menjawab juga dengan forum Google Classroom. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini, video pembelajaran jarak jauh. Dan tetap semangat untuk belajar, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.